Ya, pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara mengundang partisipasi perusahaan Jepang dalam pengembangan Smart City atau kota cerdas di IKN. Utilisasi teknologi di Nusantara menjadi bagian penting dalam pembangunan kota. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengundang partisipasi perusahaan Jepang dalam pengembangan Smart City atau kota cerdas di IKN. Diketahui pembangunan gedung di Nusantara akan menerapkan sistem bangunan cerdas. Deputi Transformasi Hijau dan Digital Profesor Muhammad Ali Berawi menyatakan utilisasi teknologi di Nusantara menjadi bagian penting dalam pembangunan kota. Hal ini yang membedakan posisi kota Nusantara sebagai kota industri yang dapat mengembangkan industri teknologi semikonduktor, energi baru terbarukan, farmasi, dan sensor digital. Ali menyampaikan Indonesia memiliki populasi sebesar 270 juta penduduk, di mana hal tersebut merupakan market besar dan bersamaan sebagai big productive engine yang turut berpengaruh menentukan pesatnya pertumbuhan ekonomi regional dan global. Berbagai sumber IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, IKN mengusung konsep Green and Smart City. Sudah hadir bersama saya di studio Profesor Muhammad Ali Berawi. Beliau adalah Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara. Ya, halo, selamat pagi Prof. Ali. Selamat pagi Mas Pras. Terima kasih juga atas kedatangannya hari ini di studio IDEX Channel ini. Menarik kalau kita cermati pembahasan yang seksi nih, IKN Nusantara, Ibu Kota Barunya Indonesia. Nah, bisa diupdate tidak sih Prof. Ali kondisi terakhirnya dari pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan di paling tidak sepanjang semester 1 2023 ini sudah sampai tahap yang mana nih Prof? Silakan. Ya, baik. Jadi memang sekarang secara terus-menerus, secara masif dilakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan terkait dengan Kota Nusantara. Jadi yang sedang dilakukan termasuk misalnya Mas untuk infrastruktur, basic infrastruktur sudah terbangun bendungan Sepaku Semoy, Sepaku Intake oleh teman-teman Kementerian PUPR karena memang ini masih dominan dikerjakan oleh teman-teman Kemen PUPR, di mana saat ini sedang menunggu untuk pengisian airnya. Nah, bendungan Sepaku Semoy misalnya ini dapat menampung sekitar 10 juta meter kubik water air. Ini yang akan menjadi air baku, air bersih bagi masyarakat di Nusantara, di Kota Nusantara. Kemudian kita lihat juga bagaimana perkembangan gedung-gedung kementerian sedang dibangun, rumah kementerian, rumah-rumah menteri, kemudian istana presiden, jalan-jalan di dalam kota, di pusat pemerintahan, dan bahkan juga akses jalan tol memang sedang dikerjakan. Yang ke depan ini juga akan segera dilaksanakan pembangunan untuk tower-tower rumah susun ASN, kemudian juga akan dibangun IPAL untuk air limbah, air minum dan seterusnya. Jadi ini prosesnya sampai saat ini on the right track, Pas. Alright. Berarti kalau bisa dikatakan infrastruktur utamanya bahkan sampai yang pendukungnya pun sudah menuju ready lah, karena kan dalam proses pekerjaan begitu hingga saat ini nih, Prof. Ali. Nah, lantas bagaimana dengan konsep yang diusung? Ini menarik kalau kita lihat ini green energy, kemudian smart city. Nah, ini konsep-konsep seperti ini, apakah memang ini kan inovasi baru ya di Indonesia dalam satu pembangunan kota begitu? Bagaimana nih? Baik, saya berikan some insight dulu ya bagaimana Nusantara dibangun. Pertama, Nusantara ini luas, total luas area darat dan lautnya ini sekitar 324.000 hektar. Kalau daratnya saja ini 256.000 hektar. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta ini seperti 4 kali lebih besar daripada Jakarta. Ya. Nah, dari 256.000 hektar ini, Mas Pras, 65%-nya ini memang diperuntukkan untuk tropical forest, mengembalikan kejayaan hutan Kalimantan kita. 65%. 65%. 10%-nya di perencanaan kita ini didedicated untuk green area. Green area termasuk nanti pembangunan taman-taman kota, smart farming dan seterusnya. Hanya 25% yang diperuntukkan dibangun sebagai urban area.
Nah, bayangkan kalau seandainya 65 plus 10% sebagai area hijau ini kita jadikan carbon sink, di mana bisa menyerap polusi karbon dan seterusnya, 25% yang dibangun ini kemudian kita kontrol pembangunannya agar meminimkan karbon yang keluar, carbon emission, maka kota Nusantara ini akan cepat menjadi carbon neutral city, bahkan lebih awal dari target di 2045. Bagaimana kemudian kita mengontrol pembangunan sehingga carbon emissionnya bisa di-reduce? Ini termasuk perencanaan bagaimana Nusantara akan dibangun dengan memanfaatkan renewable resources untuk energi. Ini targetnya 100% pemakaian renewable energy pada 2045. Kita mengeluarkan beberapa skenario. Bahkan kita dari salah satu skenario kita menunjukkan bahwa ini bisa lebih awal dari 2045 karena ada perencanaan pembangunan PLTA di Kaltara yang secara masif bisa dimanfaatkan juga untuk Nusantara. Target terdekat kita akan bangun solar farm matahari ini tahun depan dengan kapasitas minimum 50 megawatt. Ini sedang dikerjakan juga bersama teman-teman PLN. Nah, untuk smart city sendiri, otomatis kota cerdas ini mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan kotanya definitely akan menggunakan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini digunakan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi kita akan melihat bagaimana kota ini dibangun untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Sehingga inilah menjadi living lab. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga menjadi living lab bagi peradaban dunia. Sehingga tidak heran nanti banyak sekali intention, letter of intent misalnya secara eksplisit disampaikan oleh para perusahaan-perusahaan pemain kelas global untuk berpartisipasi di pembangunan Nusantara. Nah, itu dia menarik dengan pengembangan green energy kemudian smart city kan tentu ini tidak membutuhkan paling tidak dana yang tidak sedikit ini, Prof. Ali. Nah, ini bagaimana upaya-upaya untuk bisa menarik investasi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi juga bahwa memang kalau bisa kan seluruh pembiayaan juga ada investasi ataupun investor yang masuk di sana. Nah, ini seperti apa nanti perjalanannya nih? Jadi memang kita menawarkan bentuk-bentuk investasi secara variatif dan terintegrasi. Artinya untuk menjadi sebuah kota cerdas kita memerlukan beberapa layer. Pertama layer namanya passive infrastructure. Ini kita sedang dibangun, Mas. Kalau di sana bisa dilihat bagaimana ada pembangunan multi utility tunnel (MUT). Jadi MUT ini tempatnya nanti fiber optik digelar, kabel listrik, pipa air dan seterusnya, jaringan utilitas di bawah tanah. Jadi kita nggak ngeliat lagi gali lubang tutup lubang nih nanti. Dan nggak ada lagi kabel semrawut gitu. Nah, dari pasif infrastruktur ini masuk ke aktif infrastruktur. Aktif infrastruktur ada fiber optik, ada BTS untuk 5G. Karena kita butuh nanti 5G ini udah mulai ada autonomous vehicles. Kita akan mulai menguji cobakan sky taxi, drone terbang dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian kita akan bangun data center, command center. Data center ini di mana semua big data collection untuk kota ini akan kita lakukan, kemudian dianalisa dan dimanfaatkan secara real time juga. Nah, dari data center ini baru kita punya 6 domain. 6 domain untuk kota cerdas. Satu, misalnya saya untuk e-governance. Mulai dari digital identification, registrasi, Mas, sampai pengurusan administrasi ini akan sistem digital. Ini akan menghasilkan efisiensi, efektivitas pelayanan publik. Kedua, untuk transportation and mobility. Ini kita memanfaatkan electric vehicles. Jadi nanti kalau Mas masuk ke KIPP itu di sana, udah mobilnya, kemudian kendaraan publiknya, busnya bus elektrik. Nah, autonomous vehicles itu akan kita letakkan di Sumbu Kebangsaan sebagai proof of concept. Karena membangun kota kan tidak 1, 2, 3, 5 tahun. Kita bicara di 2045. Jadi harus ada proof of concept pertama yang kita akan tunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah yang akan kita produce ke depan. Milestone pertama
utamanya begitu. Termasuk juga nanti Sky Taxi. Kemudian ada untuk smart living. Yes. Smart living nanti ada sensor untuk polusi udara. Bagaimana kemudian ada panic button untuk preventif dan mitigasi disaster, terjadi disaster, crowd management dan extra. Kemudian ada untuk smart natural resources and energy. Ini yang berkaitan tadi dengan smart water. Waternya ini Mas, target kita airnya langsung bisa diminum. Oh, baik. Jadi kalau nanti ke dapur itu bisa diminum. Mungkin transformasi orang masih deg-degan tapi lama-lama kebiasaan juga nanti. Tapi kapasitasnya untuk air minum. Smart waste management bagaimana kemudian dengan adanya smart bin, efektivitas truk pengangkut ini berdasarkan dari kapasitas smart bin-nya. Kemudian kita juga menggunakan fully utilisasi renewable energy. Nah, untuk misalnya karena ini daerah hutan, kita juga berencana untuk melakukan installment untuk sensor moisturizing di bawah tanah misalnya untuk hutan, karena kan ada kemungkinan hotspot kita lihat kebakaran hutan. Nah, kita taruh moisturize sensor di bawah sehingga jikalau itu potensi sudah mulai kebakaran sudah bisa didetek lebih awal, sehingga sudah bisa dilakukan tindakan mitigatif sebelum itu terbakar di atas. Ini untuk di bidang natural resources. Nah, untuk industri kita memang menginvite mulai dari large scale investor sampai kepada UMKM. Jadi di UMKM ini Mas kita sudah akan menyediakan digital platformnya. Kita juga saat ini sedang dilakukan di IKN pelatihan coding difabel. Jadi ibu-ibu rumah tangga saat ini dari 3 minggu kemarin sedang dilatih bagaimana bisa membuat website kemudian menjual di UMKM-nya, bisnis kecil-kecilnya ini melalui digital. Secara online begitu ya. Ibu rumah tangga. Jadi bagaimana kami membentuk ibu rumah tangga ini ujungnya bisa mandiri dan produktif. Ini masyarakat lokal karena kita mau memberdayakan masyarakat. Kemudian ada program solar mama dan seterusnya. Nah, untuk resources sendiri Mas, kami berencana membangun smart Nusantara Digital Library. Harapannya nanti tidak ada lagi fasilitas-fasilitas pendidikan yang punya defisiasi fasilitas pendidikan. Semuanya bisa langsung buku, fasilitas, jurnal semua masuk di digital library. Jadi kalau orang bodoh itu bukan karena fasilitas, tapi karena malas. Iya, berarti kemauannya nih. Kemauannya. Jadi kita siapkan ini untuk, dan yang terakhir adalah smart build environment, smart infrastruktur. Nah, kita akan menghasilkan, memproduksi bangunan-bangunan cerdas nanti. Di sini OIKN telah berhasil mengeluarkan panduan bangunan cerdas. Dan ini inisiasi ini baru pertama di dunia Mas. Karena ini termasuk teknologi aktif yang standarnya memang sampai saat ini belum dihasilkan dan OIKN menginisiasi untuk panduan bangunan cerdas. Baik, ini menarik di awang-awang saya nih begitu sudah terbayap betapa futuristiknya nanti Ibu Kota Nusantara begitu Prof. Ali. Tapi seperti apa nanti implementasinya dan bagaimana respon dari investornya kita bahas nanti di segmen berikutnya pemirsa, kami segera kembali. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Muhammad Ali Berawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara. Baik, Prof. Ali, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai implementasi ini menarik. Kalau memang tadi dari sisi konsep ini luar biasa sekali. Ini akan menjadi salah satu kota yang paling futuristik yang pernah ada dan dibangun begitu dengan beragam konsep tadi. Sudah canggih, kemudian dia juga peduli terhadap lingkungannya gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan tadi minat investornya sendiri sejauh ini, bagaimana kemudian komposisi investornya, apakah lebih banyak didominasi domestik kah atau asing sudah mulai banyak yang masuk? Silakan.
Jadi untuk saat ini, pertama implementasi ya. Ya. Untuk infrastruktur smart city yang tadi saya sampaikan, pasif infrastruktur MUT sedang dibangun saat ini bersama dengan jalan. Kemudian untuk energi saat ini juga sedang dimulai kegiatan oleh teman-teman di PLN. Begitu juga untuk nanti soon akan masuk ke jaringan fiber optik dan seterusnya. Jadi ini akan dipersiapkan sebaik mungkin untuk mencapai target di tahun 2024. Untuk investasi letter of intent yang masuk, jadi keseriusan dari para investor yang tertarik untuk berpartisipasi ini dari lebih kurang dari 19 negara, Mas Pras. Jadi 19 negara ini termasuk Indonesia ya. Jadi totalnya ini per Juni kemarin tuh ada sekitar 256 perusahaan. Ini terdiri dari berbagai sektor. Misalnya untuk sektor teknologi sendiri itu ada sekitar 25 perusahaan. Kemudian untuk energi ada 29 perusahaan. 55 perusahaan tertarik di sektor infrastruktur dan seterusnya. Ini baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk di luar negeri kita juga menerima banyak sekali audiensi, kemudian diskusi dan letter of intent dari negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, China, Singapura, Malaysia, dari luar seperti Amerika, kemudian dari Eropa. Kita sudah banyak membuat MOU untuk mulai melakukan proof of concept, showcase yang akan kita gelar di tahun depan ini dengan berbagai perusahaan, termasuk dari perusahaan Eropa untuk energi, renewable energy dan digital security, untuk Skytech, kemudian untuk smart living itu kita sudah lakukan dengan perusahaan-perusahaan ternama dari Korea Selatan, dan kita juga melakukan dengan perusahaan-perusahaan Amerika untuk bangunan cerdas dan showcase lainnya, termasuk juga dari teman-teman di Jepang. Nah itu dia, kalau bicara mengenai teknologi kan tentu kita masih harus mengadopsi lah ya. Bagaimana teknologi yang sudah ada di negara-negara maju, dan ini bagaimana supaya bisa diintegrasikan lah dengan IKN, dan juga kan ini perusahaan-perusahaan 256 perusahaan begitu ya sudah berminat begitu kan, domestik, kemudian juga ada perusahaan luar negeri kan, ini kan perlu ada orkestrasi yang baik begitu. Nah, peran dari otoritas sendiri bagaimana? Jadi ini saya kembali ingatkan, membangun Nusantara ini tidak hanya membangun fisik. Jadi yang dibangun ada 3 hal penting. Pertama, hardware, fisik pasti. Jadi bangunan, infrastruktur dan seterusnya. Kedua, membangun software. Software ini bagaimana membangun teknologi yang menghubungkan antara hardware tersebut lebih efisien, lebih efektif. Yang ketiga paling penting adalah membangun brainware. Brainware meningkatkan kapasitas SDM, Human Resources Indonesia, bersamaan meningkatkan kapabilitas dari bisnis entities di Indonesia. Untuk bidang teknologi, kita tidak bisa kemudian tidak bekerja sama dengan teknologi provider lainnya. Nah, bagaimana kerjasama ini kita lakukan untuk penguatan industri nasional? Bagaimana kemudian kita bisa melakukan lompatan teknologi ini yang terus diupayakan oleh pihak OIKN. Karena misalnya untuk drone terbang sensor, kita sudah punya perusahaan BUMN, perusahaan nasional yang bisa menghasilkan drone, helikopter. Tetapi teknologi sensor, kemudian bagaimana mengembangkan teknologi AI, kita tidak perlu reinventing the wheel by having this collaboration. Jadi kita push forward. Semaksimum mungkin memang kita akan menggunakan TKDN. Nah, bagaimana kalau seandainya teknologi tidak tersedia, kita akan bangun R&D, karena nanti di Nusantara itu ada peruntukan untuk R&D, ada peruntukan untuk high-tech industry. Nah, kita akan coba lakukan investasi high-tech di sini, misalnya industri chips, kemudian semikonduktor, industri terkait renewable energy, solar photovoltaic, and extra. Jadi
membangun kemandirian bangsa, menciptakan pertumbuhan ekonomi ini melalui proyek Nusantara. Karena Nusantara ini Mas ini happen cuman sekali karena kita nggak mungkin punya ibu kota sampai 5 atau 10 ibu kota toh. Betul. Jadi momentum bahwa membangun Nusantara adalah membangun kemandirian, mencapai kemajuan Indonesia ini menjadi pegangan kita di OIKN untuk membangun secara holistik tidak hanya fisik. Oke. At the end of the day ini semua yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan quality of life dari penghuninya Nusantara quality nanti. of life ini berarti kan SDM masyarakatnya, kemudian entah itu aparatur negaranya yang berada di sana. Nah ini bagaimana supaya bisa seiring sejalan? Karena kan pemanfaatan teknologi tadi harus menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari nantinya. Pada saat tinggal di sana nih Prof. Seperti apa nanti action-action yang sudah dilakukan? Paling tidak kan pada saat jadi SDM-nya juga harus sudah ready dong. Ya. Jadi pertama begini, kita sudah melakukan berbagai upaya reskilling, upskilling secara konsisten sampai saat ini untuk masyarakat lokal di wilayah IKN. Ada desa yang kemudian di-upgrade menjadi digital village. Mereka sudah melakukan layanan berbasis digital, punya podcast, punya YouTube, and etc. This is good. Nah kemudian untuk masyarakatnya mulai dari ini Kementerian PUPR, kemudian KLHK, Kementerian Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan semua yang terkait kita ajak bareng. Karena ngerjain Nusantara ini, membangun Nusantara bukan hanya OIKN. Kita semua. Jadi melibatkan masyarakat, mereka diberikan pelatihan seperti barista, pelatihan operator, keterampilan konstruksi, dan seperti yang saya sampaikan saat ini kita sedang menjalankan program 6 minggu untuk melatih ibu-ibu rumah tangga untuk coding mom, belajar mengcoding. Ibu-ibu rumah tangga yang beserta sama teman-teman difabel ini bagaimana menciptakan produktivitas. Jadi kita akan sangat senang kalau seandainya difabel dan ibu rumah tangga yang sebelumnya di Kalimantan daerah hutan ini bisa kemudian diberdayakan. Dan program-program ini masih berlanjut. Jadi kita tidak mau tidak ada bahwa masyarakat lokal ditinggalkan, tidak. Di sini Indonesia ini Nusantara ini masyarakat itu sebagai aktor. Makanya kita tidak heran ya untuk menjaga lingkungan, memastikan pelestarian lingkungan. Kita bekerja sama bahkan dengan penggiat-penggiat lingkungan. Biodiversity kita kerja sama WWF and Extra. Jadi membangun Nusantara ini bukan membangun kita sendiri, tapi melibatkan semua para pihak. Keyword yang kita lakukan di sini, Mas, membangun Nusantara ini adalah co-creation. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Nusantara ini adalah kita. Betul. Itu dia, nanti akan menjadi pintu gerbang dan wujud Indonesia begitu, tidak hanya di dalam domestik tapi bahkan di mata internasional. Global. Berikutnya tadi Anda katakan ini bukan proyek jangka pendek, jangka panjang, bahkan ada 2045 begitu yang menjadi tujuan akhir. Tapi kan kita tahu tahun politik sebentar lagi begitu. Sejauh mana harapan otorita bahwa ini proyek-proyek yang akan menjadi salah satu wujud ataupun peradaban baru Indonesia begitu dalam membangun kota, kemudian masyarakat yang ada di dalamnya nanti. Baik, kalau saya kasih perspektif sedikit ya, Mas ya. Nusantara Kalimantan ini luasnya 4 kali lebih luas dari Jawa. Masyarakatnya yang ada itu sekitar 11% compare dengan Pulau Jawa, karena kita terpusat di Pulau Jawa. Makanya pertumbuhan ekonomi, penyebaran ini sangat bagus di Nusantara. Kita akan mengalami bonus demografi sebentar lagi di 2030. Sekarang 270-an akan capai 300-an sebentar lagi. Saat ini aja kita harus memanfaatkan sekitar 144 juta usia produktif. 3,6 juta data beberapa tahun terakhir, pemerintah harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan. 1,8 juta lulusan sekolah, 1,7 juta lulusan perguruan tinggi, ini harus disiapkan. Bonus demografi ini tidak boleh terlewatkan. Pemerintah menginisiasi pembangunan Nusantara, generator ekonomi. Kita perlu menciptakan generator ekonomi.
Jakarta lainnya, sehingga ini akan meningkatkan produktivitas. Ini yang diperlukan. Baik. Kondisi ini kemudian didukung dengan dikeluarkannya undang-undang. Undang-undang bahwa ini para pihak sudah menyetujui untuk membangun Nusantara. Pemerintah sudah melakukan chip in, investasi pembangunan infrastruktur secara masif, triliunan rupiah. Kemudian didukung dengan undang-undang, dan ini kemudian sudah banyak investor yang sudah akan dan sudah mulai masuk di dalam membangun Nusantara. Jadi saya melihat bahwa kota ini by default ini akan terus berjalan karena sudah dimiliki. Ini menjadi sebuah kebanggaan kita bersama bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di 2045. Makanya dibuat sampai 2045 5 tahap. Nah, untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, peningkatan GDP harus dilakukan, peningkatan produktivitas harus dilakukan. Salah satu momentum yang bisa kita gunakan sebaik mungkin adalah membangun Nusantara. Jadi siapapun presidennya, dalam hemat saya, melalui penguatan aspek legal, melalui involvement, keterlibatan semua para pihak untuk membangun Nusantara, memiliki Nusantara, maka insya Allah ke depan Nusantara ini akan kita lihat sebagai salah satu kota maju di Indonesia. Dan harapannya jadi contoh, Mas. Nanti untuk pembangunan kota-kota berikutnya lainnya di Indonesia. Dan itu kita tinggal nantikan dan semoga bisa segera terwujud karena ini menjadi bagian penantian masyarakat Indonesia tentunya terkait dengan ibu kota baru dengan usung tadi adalah green energy dan juga smart city. Prof. Ali, terima kasih banyak atas informasi luar biasa yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini. Sukses Pak untuk pembangunan IKN-nya. Mas Pras. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini, dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, terima kasih dan sampai jumpa.